Shalom semua, gimana kabarnya pada hari ini, pada minggu ini semua? Kenalin lagi, nama gue Joshua, mungkin bagi yang belum tahu gitu ya. Kembali di acara kita Biblecast, ini episode yang ketiga. Nah, hari ini gue mau bahas tentang pencitraan. Wah, apa nih pencitraan apa nih? Nah, udah biar gak lama-lama, langsung aja yuk kita bahas ya bareng-bareng. Nanti kita juga semua akan tahu ya. Kita akan buka ayat aja langsung di 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Yang mau buka gue tunggu dulu. Bagi yang mungkin gak mau buka, ini akan muncul di layar ya. Dan gue akan bacain buat kita semua, oke? 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Oke, biasa nih ayat nih kita sering denger ya. Gue sering denger dan mungkin lu semua juga pada sering denger gitu. Dan biasa dipakai untuk ngebahas soal gimana Tuhan ini gak melihat rupa gitu, tapi Tuhan melihat hati kita. Biasanya dibilang jadi yang penting hati kita gitu kan ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa gitu kan lagunya. Itu benar sih, gue setuju. Tapi hari ini gue mau ngajak kita semua nih buat lihat satu sudut pandang lain dari ayat ini. Nah, sudut pandang kayak apa sih yang mau gue lihat? Dikatakan gini, manusia melihat apa yang di depan mata. Nah, gue mau katakan bahwa ini firman Tuhan ngomong manusia melihat apa yang di depan mata. So gue mau ajak kita gimana ngelihat tertulis jelas. Ini manusia nih, termasuk gue dan lu dan kita semua yang namanya manusia gitu ya akan melihat apa yang di depan mata. Dan ini faktanya, dan ini wajar gitu. Dan kita sering kali, gue gak tahu ya, ada persepsi orang di mana bilang, lu lihat dong hati gue, lu lihat dong maksud gue gitu. Apalagi kita yang orang Kristen, lu kan udah Kristen, lu kan anak Tuhan, kok lu masih ngelihat sih apa yang di depan mata? And firman Tuhan ngomongnya seperti ini gitu. Dan gue mau kita semua ngajak kita semua untuk admit gitu, untuk ngakuin bahwa ya gue ini masih ngelihat apa yang di depan mata gue gitu. Gue ini masih ngelihat apa yang ditampilin sama depan orang. Nggak serta-merta ya ketika lu lahir baru, ketika lu percaya Yesus, ketika lu dapat pengurapan gitu ya, gue langsung kayak, gue langsung bisa melihat nih, wah ini orang sebenarnya baik banget. Enggak, gue rasa nggak gitu, tetap lihat penampilannya juga. Menurut gue hanya dengan anugerah Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa melihat jauh lebih dari apa yang kelihatan aja. Karena bahkan Samuel pada ayatnya tadi melihatnya parasnya dulu yang dilihat, dia seorang nabi loh, dia seorang yang diurapi Tuhan gitu pada saat itu, dan dia melihatnya parasnya juga. So apalagi kita gitu, apalagi orang tua kita, apalagi teman kita, apalagi yang di luar sana gitu. So ayo kita admit gitu bahwa oh ya ini faktanya. Dan apa yang mau kita lihat dari fakta ini? Maka image atau pencitraan atau citra diri kita ini menjadi sangat penting. Kalau kamu kerja atau sekolah atau kuliah atau dimanapun kamu berada gitu ya, maka penampilan baik, rapi, dan sopan menjadi sangat penting. Dan gue harap kalian yang mungkin masih sekolah gitu ya, kenapa ada orang yang bilang, oh harus baik di depan guru gitu. Kalian secara natural akan tahu bahwa, ada guru nih, harus lebih bersikap lebih beradat, lebih baik gitu ya, lebih sopan. Dan kalaupun kerja atau kalian lagi nyari kerja, biasanya orang akan lihat pasti penampilan dulu. Kenapa bajunya harus rapi? Kenapa penampilannya harus fresh gitu kan? Karena memang inilah gitu, dan ini jadi penting. Dan gue mau berharap gitu ya, menghimbau kita untuk sadar gitu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus ngerti gitu bahwa ini faktanya, dan mari kita berpenampilan baik. Gue pun di sini ngomongin firman Tuhan gitu kan ya, dan gue coba berpenampilan baik nih. Nggak tahu nih, baik nggak ya? Baik lah ya gitu ya, sopan lah ya. Dan ini hal yang wajar dan baik adanya, karena firman Tuhan mengatakan manusia memang melihat apa yang kelihatan di depan matanya. Kita ini bukan Tuhan gitu ya. Dan mari kita lihat sekarang. Sering nggak sih pernah lihat kayak agen asuransi, pernah lihat nggak? Atau anak MLM gitu ya, agen MLM. Pas mereka post, mungkin sekarang dari sosmed kan udah banyak banget ya, makanya sosmed semua. Post story, post di Instagram atau posting-posting apapun di feeds-nya, semua yang image-nya tuh keren gitu, semua image-nya yang mapan gitu ya kesannya. Gue pernah lihat gitu teman gue, agen asuransi, kayaknya, beli jam tangan mahal gitu kan, terus kayak, naik mobil, kayak menampilkan image atau membuat pencitraan mereka ini mapan dan bagus, supaya apa? Orang tertarik gitu untuk ikut asuransi mereka, untuk ikut MLM, atau mungkin para sales gitu ya, akan terus menampilkan di feeds mereka bahwa
ini barang mereka nih keren, bagus, dan mereka hidupnya mapan gitu kira. Dan waktu awal gue ngeliat kayak, lebay banget ya, kok terlalu banget. Tapi semakin gue renungkan gitu ya, mereka ini bener gitu. Artinya apa? Mereka jualan dengan cara yang benar. Kenapa? Lu pasti nggak mungkin tertarik gitu. Lu akan lebih tertarik lah, gampang. Lu akan lebih tertarik dengan kayak saya orang jualan asuransi, tapi dia nggak menunjukkan dirinya oke gitu secara finansial gitu kan. Atau orang ikut MLM, tapi kok kayaknya hidupnya gitu-gitu aja, nggak membaik. Lu nggak akan tertarik gitu. Tapi gimana caranya mereka membuat lu tertarik? Kenapa? Prinsipnya manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi kenapa kalau kita mengerti ini, seringkali gitu ya kita masih asal-asalan gitu ketika, gue ke kantor, kerja, baju dikeluarin misalnya atau nggak rapi gitu kan ya, dengan muka kusem, apalagi nggak mandi, kayaknya nggak sih ya, tapi kita lagi WFH semua ya, mungkin nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau misalnya nih kita ketemu orang, pasti pengennya yang rapi gitu. Kenapa? Kita harus sadar gitu, apalagi sebagai anak Tuhan, bahwa ya orang ngeliat penampilan gitu. Meskipun ketika lu mau ngelamar kerja gampangnya, orang nggak bisa langsung melihat skill lu tuh seperti apa, cuma lihat apa yang di kertas, apa yang kelihatan. Dan gue mau bilang bahwa gue encourage bahwa orang-orang buat kalian yang memang mungkin bergelut di bidang-bidang sales gitu ya, temen jual atau usaha apapun, kalian harus gitu menampilkan bahwa ya ini produk kita bagus, dikeren-kerenin lah, ada image yang baik lah gitu. Harus ada image yang baik pastinya, walaupun nggak bohong ya, jangan sampai bohong gitu ya, barang KW dibilang barang impor asli gitu ya misalnya, ini kan beda kasusnya. Tapi ini cuma ada satu titik pandang bahwa ya ini caranya gimana kita berinteraksi atau menciptakan pencitraan citra yang baik di depan manusia gitu, di depan orang. Dan ini penting. And it works gitu. Gue bikin catatan gue gini. Lo akan coba tunjukkan bahwa lo ini mapan dan produk yang ngejual itu bonafit gitu ya. Kalau misalnya lo di dalam lo jualan atau lo dalam MLM atau apapun gitu ya. Dan percayalah itu works gitu. Gue yakin kalau lo bandingin orang yang jualannya menampilkan yang baik, tadi image yang baik itu akan lebih menarik jauh. Nah, tapi nih ada tapinya. Ini kan hubungan kita melihat bahwa manusia melihat apa di depan mata. Tapi gimana kalau kita hubungannya sama Tuhan? Jangan lu coba gitu ya, bawa-bawa cara lu tadi, pencitraan tadi jangan lu coba bawa dengan cara lu menarik perhatian orang dengan lu menarik perhatian Tuhan. Tuhan tuh gak tertarik sama hal-hal yang superficial, sama yang teknis, sama yang kelihatan. Karena dia ngomong tadi, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa yang di hati. Nah, ini penting nih. Seringkali ada orang-orang yang gini ya, ada tipe orang yang dia ngerti caranya berpenampilan baik di depan orang. Jaga image-nya tuh jago lah depan orang. Tapi mereka akhirnya membawa-bawa caranya itu kepada Tuhan. Contohnya gimana? Nih ya. Kita buka ayat aja deh. Ini ada ayatnya kok. Matius 6. Nah, Matius 6 ini bagus nih menurut gue. Gue lagi baca Matius 6 nih soalnya nih. Matius 6 ayat 7. Ya, Matius 6 ayat 7. Ini tentang berdoa sebenarnya. Dan kalau lu baca terus ke bawahnya juga ada tentang berpuasa. Tapi kita baca dulu ayat 7-nya, dibilang gini. Dapat semua ya? Atau gue bacain aja nih langsung. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, ini tentang berdoa nih. Kita kalau mau bikin postingan di Instagram, di Facebook, di sosial media manapun, bikin captionnya yang bagus, yang menarik, yang perfect, yang bikin orang tertarik gitu, banyak like-nya gitu kan. Wah, biar banyak like-nya nih, biar di-view gitu kan. Atau angle-angle foto yang bagus. Dan gue mau bilang itu benar kalau lu memposisikannya untuk strategi lu gimana menarik perhatian orang. Tapi kalau lu mau dapat perhatian Tuhan, dalam kasarnya gini ya, lu ketika lu berhubungan sama Tuhan, lu nggak bisa pakai cara lu yang kayak gini. Lu harus gimana katanya? Kalau lu bikin caption, lu bikin kata-kata yang bagus supaya doa lu didengar. Dibilang apa? Lu kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Makanya ada orang gini ya. Makanya tadi poin pertama kenapa gue ngomongin hubungan dengan manusia harus seperti apa, nah ini gimana hubungan dengan Tuhan. Lu sama Tuhan, cara lu kayak gitu gak masuk bro. Gak masuk guys. Tuhan tuh bisa melihat hati kita. Dan gue harap dengan setelah kita denger ini gitu ya, gimana caranya? Akhirnya orang bertanya gimana caranya untuk kita sama Tuhan gitu. Bukan penampilan kita, bukan kata-kata kita, terus apa? Nah, ini yang seringkali orang gini.
lu kalau tidak datang sama Tuhan gitu ya, dikatakan apa? Jangan banyak kata-katanya, jangan banyak macam-macamnya. Artinya apa? Tuhan gak lihat image kita yang dilihat sama orang-orang. Tuhan mau kita datang sama Dia apa adanya karena dengan hati kita. Mari kita lihat, kita balik nih ya. Karena citra kita di mata Tuhan gitu ya. Itu Dia melihat kita sama kita dilihat sama orang itu berbeda. Kok jadi bingung ya gitu kayaknya. Kenapa gitu ya? Karena gini, menarik sekali gitu ya. Kalau kita balik ke 1 Samuel tadi, dikatakan gini. Sebab aku telah menolaknya. Dikatakan Tuhan telah menolak orang tersebut. Yang padahal di mata Samuel sebagai seorang manusia gitu ya, inilah yang diterima. Mungkin banyak dari kalian berkata gini, aduh gue gak layak lah ke gereja, aduh mau pelayanan lagi, gue ini jelek lah gitu, gue ini banyak dosanya, gue ini aduh belum apa ayat-ayat gitu kan, gue ini aduh gimana ya, aduh mau ke gereja belum mandi gitu misalnya, atau aduh gue mau doa nih kayaknya gue belum cukup. Nah, penilaian-penilaian kalian ini adalah penilaian manusia terhadap manusia. Kan lu manusia, bener gak? Lu nggak diri lu sendiri. Atau mungkin penilaian-penilaian itu berdasarkan apa kata orang sebenarnya. Siapa yang bilang memang kalau lu mau berdoa sama Tuhan, lu harus gak berdoa, lu harus suci, lu harus kudus. Lu harus, siapa orang pernah berdosa gitu. Dan inilah pola pikir yang berbeda. Kita punya hubungan vertikal dan horizontal. Dan orang seringkali berpikir salah. Horizontalnya, ada horizontalnya salah, vertikalnya benar. Gimana? Wah, pokoknya yang penting hati. Akhirnya apa? Dia banyak kecewa sama orang. Karena orang melihatnya yang kelihatan. Ada orang yang melihatnya horizontal semua. Artinya apa? Pengennya kayak manusia. Dia lihat, dia sama manusia menjaga image dengan baik. Terus kepada Tuhan dia bertele-tele doanya. Dia coba, wah, gua kalau doa sama Tuhan ya harus perfect, harus rapi, harus wangi, harus semuanya lah. Kalau mau pelayanan harus udah perfect gitu. Sebenarnya enggak. Berbeda sekali dan kita harus beda-bedakan. Dan inilah gimana kita hari ini mau belajar bahwa pencitraan di depan orang harus ada citra, harus ada jaga image, betul. Tapi bagaimana kita sama Tuhan? Kita udah punya image-nya di mata Tuhan yang tertulis di Alkitab. Apa sih yang tertulis di Alkitab? Dikatakan banyak sekali ayatnya. Ini gue ambil dikit-dikit aja ya. Tuhan bahkan bilang di Mazmur, dibilang apa? Kau adalah biji mata kepunyaannya. Biji mata kepunyaan Tuhan. Kau adalah, Tuhan disebutnya Bapa, kita adalah anak. Kemudian ada lagi apa? Dibilang bahkan Tuhan sudah mengenal kita sebelum ini dijadikan. Ada penilaian-penilaian Tuhan yang berbeda sama kita. Jadi kalau kita mau datang sama Tuhan, kalau kita mau hubungan kita sama Tuhan itu baik, bukan kita memperbaiki image kita di depan orang, terus kita datang sama Tuhan. No. Bukan kita mencoba dengan metode-metode kita, dengan kata-kata kita yang perfect gitu ya, dan semua keadaan kita yang lagi baik gitu. Wah, gue lagi puasa nih, gue lagi 1-2 lagi bagus, gue pasti didengar doanya. Enggak, bukan itu. Tapi gimana kita gitu ya, dengan berani datang sama Tuhan, karena Tuhan udah tahu semuanya. So poin hari ini gitu, pencitraan itu penting. Bagaimana kita harus membuat image kita baik pastinya di depan orang-orang, bukan pura-pura ya, tapi kita memang berlaku baik di depan orang-orang. Itu penting karena orang melihat yang di depan. Tapi ketika kita sama Tuhan, jangan ada kepura-puraan, jangan ada, bukan usaha kita yang mendatangkan kebaikan Tuhan gitu dalam hidup kita. Tuhan itu baik dan Tuhan melihat hatimu. Gue mau ajak teman-teman berdoa. Gue akan berdoa buat kita semua gitu ya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, yang hari ini Tuhan poinnya bisa didapatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan, sungguh Tuhan, teman-teman di sini Tuhan bisa hidup Tuhan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat Tuhan di luar, menjadi terang Tuhan di luar sana Tuhan, dengan punya citra yang baik Tuhan sebagai duta besar kerajaan-Mu Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang membawa berkat, membawa damai, membawa terang Tuhan. Bagaimana mereka Tuhan dengan image-nya Tuhan, dengan segala perilakunya Tuhan di luar menjadi berkat Tuhan karena berperilaku baik Tuhan dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tapi bagaimana Kau juga rindu Tuhan untuk Kau dekat dengan mereka Tuhan, dengan apa adanya Tuhan. Kau bisa bicara Tuhan hati ke hati Tuhan kepada setiap anak-Mu Tuhan. Dan ketahuilah, aku berdoa saat ini
bagi kalian semua yang mungkin ragu bahwa Tuhan itu ada buat kalian, bahwa Tuhan mau menerima dan berbicara hati ke hati kepada kalian, aku berdoa Tuhan sudah berfirman bahwa engkau layak dan berharga di mata Tuhan. Engkau adalah anak, engkau adalah dipilih Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dan engkau adalah biji mata kepunyaannya. Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah. Akan memberi kelegaan kepadamu. Dan itu janjinya. Aku berdoa buat semua. Tuhan, kau berkati mereka semua, Tuhan. Kau berikan kesehatan, Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, itu tadi episode 3 saat ini udah berakhir. Aku harap semua teman-teman sehat terus ya. Terus patuhi protokol. Kita bersabar dan bertekun dalam iman. Nah, untuk teman-teman nih, aku buka, di bawah kan bisa komentar, tolong komen, aku minta gitu ya, pemasukannya, kritiknya, sarannya aku open banget. Dan pastinya, seperti biasa, ada episode 3, ada episode 4-nya. Jangan lupa ya, untuk ditonton ya. Ditunggu, pasti akan muncul episode 4-nya. Aku tunggu untuk ketemu kalian lagi. Salam, God bless you all.